Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Firdaus. Ini belakang saya 485 dari kelas Hukum Ekonomi Bisnis kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan hukum perusahaan atau menjelaskan hukum perusahaan. Ini saya sudah membuat tabel hukum perusahaannya. Saya buat 5, yakni definisi hukum perusahaan, sumber-sumber hukum perusahaan, bentuk-bentuk perusahaan, ruang lingkup hukum perusahaan, macam bentuk hukum perusahaan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan definisinya dulu. Hukum perusahaan merupakan sebuah hukum yang mengatur tentang seluruh bentuk hukum perusahaan. Hukum perusahaan adalah pengurusan dari beberapa bab dalam KUH Perdata dan KUHD atau KU Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ditambah dengan sebuah peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang perusahaan. Jadi hukum perusahaan ini sebuah hukum yang mengatur tentang semua bentuk perusahaan atau hukum perusahaan, dan ada pengkhususan dari KUH Perdata dan KUHD. Selanjutnya ada bentuk-bentuk hukum perusahaan. Bentuk-bentuk hukum perusahaan, persekutuan dan hukum sudah diatur dalam undang-undang. Firma dan persekutuan komanditer atau CV diatur dalam KUHD. Perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Perusahaan umum dan perusahaan perseroan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999. Firma dan persekutuan komanditer atau CV adalah bukan badan hukum. Sedangkan perseroan terbatas, koperasi, perusahaan umum, dan perusahaan perseroan termasuk dalam badan hukum. Perseroan terbatas dan koperasi adalah badan usaha milik swasta, sedangkan perusahaan umum dan perusahaan perseroan adalah badan usaha milik negara. Selanjutnya ada sumber hukum perusahaan. Ada 4 sumber hukum perusahaan pada aspek hukum dalam ekonomi, yaitu ada perundang-undangan, kontrak perusahaan, jurisprudensi, dan kebiasaan. Di sini saya hanya menjelaskan satu saja, yakni perundang-undangannya. Dalam perundang-undangan ini, hal ini meliputi Undang-Undang Peninggalan Hindia Belanda di Indonesia pada masa lampau, tapi masih dianggap berlaku dan sah hingga saat ini berdasarkan atas peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya suatu ketentuan yang terdapat dalam KUHD, KUH Perdata. Selain itu juga perundang-undangan yang termaktub mengenai perusahaan di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang terus dilaksanakan dan dikembangkan hingga saat ini. Selanjutnya ada ruang lingkup. Di sini ruang lingkup mengacu kepada Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. Maka perusahaan didefinisikan sebagai setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang sifatnya tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Bertitik tolak dari definisi tersebut, maka ruang lingkup pembahasan dan hukum perusahaan meliputi 2 pokok, yakni usaha dan jenis usaha. Keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan jenis usaha disebut hukum perusahaan. Yang terakhir, ini macam bentuk hukum perusahaan ya. Terdapat beberapa macam bentuk perusahaan yang ada di Indonesia, seperti perusahaan perseorangan, perusahaan tidak berbadan hukum, dan perusahaan berbadan hukum. Yakni yang masing-masing dari jenis perusahaan tersebut dapat dijabarkan menjadi bentuk perusahaan lainnya. Di sini saya sebutkan perusahaan perseorangannya. Perusahaan perseorangan, Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki atau dikelola dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua risiko dan aktivitas perusahaan. Tidak ada pemisahan modal antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan. Ciri-ciri dari dan sifat perusahaan perseorangan ini, yang pertama ada
relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan. Yang kedua, tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi. Tidak ada pajak, yang ada hanyalah pungutan retribusi. Yang keempat, seluruh keuntungan dinikmati sendiri. Yang kelima, sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri. Yang keenam, jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup. Dan yang terakhir, sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan. Selanjutnya ada perusahaan berbadan hukum ya. Karakter perusahaan tidak berbadan hukum ya. Karakter perusahaan tidak berbadan hukum yakni ada yang pertama ada tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum karena bukan merupakan subjek hukum, kewenangan dengan pembatasan pengaturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang ketiga, harta kekayaan perusahaan dan pribadi tidak terpisah dengan jelas atau pada prinsipnya usaha ini tidak memiliki kekayaan sendiri gitu. Tidak mempunyai hak kewajiban, tidak dapat digugat dan menggugat pada bentuk usaha ini, tapi dapat dilakukan pada pemilik atau pengurusnya karena mereka lah secara tidak langsung yang melakukan hubungan hukum. Dan yang terakhir, bentuk perusahaan tidak berbadan hukum, yakni firma dan CV, Persekutuan Kemandirian. Mungkin sekian ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata, kekurangan atau penyebutan salah, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mengapresiasi video saya dengan menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.